Beberapa hari yang lalu, ada kejadian viral yang ramai diperbincangkan warganet Banjarmasin, yaitu penghapusan satu mural oleh aparat. Sebenarnya, ini tidak hanya terjadi di Banjarmasin, tapi juga terjadi di daerah-daerah lain. Kok bisa ya mural-mural ini dihapus oleh para aparat? Apakah ini berbahaya? Atau ini merupakan tindakan kriminal? Mari kita bahas di Sharing for Knowing. Dalam masa pandemi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa segala aspek kehidupan menjadi lemah. Salah satunya adalah ekonomi. Sehingga beragam cara untuk mengekspresikan kegerahan yang terjadi belakangan ini mulai bermunculan. Salah satunya adalah melalui mural yang dibuat oleh orang tak dikenal pada tembok lahan kosong di Jalan R. Marta Dinata, Banjarmasin, yang sebenarnya posisinya dekat banget dengan kantor wali kota Banjarmasin. Mural ini bertuliskan, wabah sebenarnya adalah kelaparan. Dan mural ini ditulis dengan warna kuning, dengan ukuran yang cukup besar, seukuran tembok. Ini cukup mengundang perhatian masyarakat, karena memang posisinya berada di pinggir jalan raya. Kemudian di bawah dari mural ini atau di sampingnya itu ada tulisan kecil berwarna merah yang bertuliskan, rakyat dibantu rakyat. Di sudut lainnya ada juga tulisan, seni bukan kriminal. Menurut kalian, apa yang salah ya dari mural ini? Kenapa sampai dihapus oleh aparat? Oke, kita coba analisa dari penampakannya. Sepertinya mural ini dibuat oleh orang yang amatir, bukan orang yang sering membuat mural. Karena kalau kita lihat ya, posisi dan juga bentuknya ini dibuat sangat sederhana. Bahkan kalau diukur pun mungkin tidak presisi ya. Berbeda dengan mural yang biasa kita lihat dengan penuh warna dan juga liku-liku hurufnya yang agak susah. Tapi bisa jadi juga ya, yang buat ini adalah pemural yang masih pemula, bisa jadi. Artinya, karya mural ini bukan hanya sekedar karya seni saja, tetapi ada pesan kritik yang disampaikan dalam mural ini. Terlepas dari siapa yang membuat mural ini, apa motif dan tujuannya, nyatanya kata-kata dalam mural ini dibenarkan oleh sebagian orang dan dianggap mewakili suara mereka. Bisa kita lihat ya bagaimana komentar warganet di sosial media mengenai mural ini. Sayangnya, mural ini tidak dapat kita lihat lagi karena udah dihapus oleh Satpol PP dengan alasan mural ini mengundang multitafsir dan mengandung berbagai interpretasi. Ya, maksud dan tujuannya baik, yaitu untuk menghindari kegaduhan yang akan memperkeruh suasana yang udah susah di masa pandemi ini. Bukan untuk membungkam demokrasi atau membatasi kebebasan berpendapat. Tapi, kontroversi mengenai penghapusan mural ini memang tidak dapat dihindari, sehingga banyak warga yang menyayangkan atas sikap ini. Setelah penghapusan mural ini, tembok tersebut dicat menjadi hijau polos. Namun masih ada aja nih warga yang iseng menaruh tulisan dilarang kritik dengan gambar isyarat untuk memerintahkan diam. Mungkin ini adalah reaksi kekesalan atau juga kekecewaan ya atas penghapusan mural ini. Tapi sebenarnya penghapusan mural ini tidak hanya terjadi di Banjarmasin, tapi juga di daerah-daerah lain. Salah satunya adalah di Ciledug, Tangerang. Hampir bersamaan dengan yang terjadi di Banjarmasin, di sana juga ada muncul mural yang mirip banget dengan di Banjarmasin. Bertuliskan, wabah sesungguhnya adalah kelaparan. Beda di kata penghubungnya aja ya, kalau di Banjarmasin sebenarnya, kalau di Ciledug itu sesungguhnya, tapi artinya pasti sama. Ada apa ini ya? Kok bisa samaan gitu? Apakah mereka janjian untuk membuat mural yang sama di Banjarmasin dan juga Tangerang? Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan kata-kata di mural ini tidak begitu provokatif dan masih dalam kategori aman lah ya. Karena tidak ada unsur menjelek-jelekan pihak tertentu, tidak ada unsur merugikan pihak tertentu. Hanya saja ini adalah sebuah kode ungkapan kesusahan rakyat di masa pandemi. Malah dengan penghapusan mural inilah membuat mural ini menjadi ramai diperbincangkan. Mungkin kalau seandainya tidak dihapus, hanya akan menjadi kata-kata aja sih ya di pinggir jalan gitu kan, nggak akan sebegitu diperhatikannya. Tapi karena fenomena ini sehingga membuat menjadi penghapusan mural ini menjadi viral. Tapi sekali lagi ya, kita tidak menyalahkan keputusan pemerintah, kita menghargai keputusan pemerintah untuk menghapus mural ini dalam rangka menghindari kegaduhan di masa pandemi.
Dan dari fenomena ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kita bisa mendapatkan kebebasan dengan cara yang benar, karena undang-undang telah mengaturnya dan menjamin kebebasan berpendapat ini. Sehingga tinggal pintar-pintar kita aja lagi ya untuk menyampaikan pendapat, utamanya pendapat yang berupa kritik. Karena kalau meleset sedikit aja, jatuhnya bisa menjadi pencemaran nama baik, penghinaan, dan lain sebagainya. Seperti halnya mural yang satu ini yang dianggap menghina kepala negara yang ada di Banten, Tangerang, yaitu mural Jokowi 404 not found, yang sempat ramai diperbincangkan netizen dan menjadi trending topik di Twitter pada 14 Agustus lalu. Nah, kalau mural yang satu ini mungkin dibuat oleh orang yang memang profesional membuat mural, karena gambarnya terlihat sangat bagus ya. Tapi isi kontennya yang memang kontroversi. Di sini digambarkan ada sosok yang mirip Jokowi, mirip Bapak Presiden kita. Kemudian matanya ditutup dengan tulisan bertuliskan 404 not found. Dan ini dianggap melecehkan kepala negara. Tapi beruntung Pak Jokowi bukanlah orang yang suka mempermasalahkan hal-hal sepele seperti ini. Namun hal ini bukanlah hal yang etis dilakukan, sehingga polisi sempat mencari pelaku pembuatan mural ini. Namun, pemburuan pelaku pembuatan mural ini sempat mendapatkan kritik dari masyarakat, karena substansi kesalahan dari pembuatan mural ini tidak dijelaskan secara transparan, apakah karena ketertiban umum atau karena substansi moral. Kalau hanya karena ketertiban umum, seharusnya tidak perlu diburu seperti halnya memburu penjahat kriminal. Cukup dengan diberi himbauan ataupun larangan dari Pemda atau Satpol PP setempat, tidak perlu sampai polisi yang turun tangan. Begitu kira-kira yang disampaikan oleh pengamat komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bapak Adi Prayitno. Dan masih banyak lagi pula mural-mural yang dihapus oleh aparat dalam waktu-waktu dekat tadi, seperti halnya di Pasuruan, Jawa Timur. Di situ ada mural yang bergambarkan kucing dan bertulisan dipaksa sehat di negara yang sakit. Itu juga dihapus. Kemudian di Malang, Jawa Timur juga ada penghapusan mural. Di sana ada mural yang bertuliskan merdeka atau mati, dengan di sampingnya ada sosok gambar seperti Bapak Jokowi dengan matanya ditutup garis putih, dan di sebelah pojok sana, pojok tulisannya itu ada gambar orang yang sedang dibungkam mulutnya. Ini juga dihapus oleh aparat setempat. Dan mungkin juga masih ada ya mural-mural yang dihapus di daerah-daerah kalian. Kalau masih ada, boleh silahkan komen di bawah ya. Dari fenomena ini kita belajar, satu sisi demokrasi dipertaruhkan, satu sisi pengambilan sikap yang tegas juga diperlukan dalam upaya menghindari kegaduhan, apalagi di masa pandemi. Tinggal bagaimana kita menyikapinya secara bijak. Dan pelajaran buat kita adalah jangan mudah terprovokasi, cernalah dengan baik, serta bersikaplah dengan bijak. Jika ingin berpendapat, silahkan berpendapat, tidak ada yang melarang, tapi berpendapatlah dengan bijak pada tempat yang tepat. Demikian sharing kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya biar kita ketemu di video selanjutnya. Atau kalian juga mau share ke teman-teman kalian, silahkan ya. Dan kalau kalian punya informasi tambahan, koreksi, atau pengen diskusi soal video tadi, silahkan komen aja di bawah, karena kita ada di Sharing for Knowing.